Oke, selamat datang di podcast Planetarium. Nah, di sini kita semua akan bahas terkait hal-hal yang menarik yang dikaji berdasarkan 3 hal yang menjadi visi dari Planetarium UIN Wali Songo Semarang, yaitu kita memadukan dari 3 konsep Unity of Scientists. Di antaranya ada konsep budaya, konsep agama, dan tentunya sains. Dan Planetarium UIN Wali Songo Semarang merupakan planetarium terbesar top 10 di dunia di bawah naungan universitas. Tentunya kita akan membahas tentang apa saja pembahasan-pembahasan astronomi yang menarik untuk dikaji. Dan pada Agustus ini, pada bulan Agustus ini kita ada 3 fenomena menarik. Yang diantaranya adalah satu, yaitu tentang parade planet. Dan yang kedua ada gerhana, bahkan terjadi 2 gerhana sekaligus. Ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan terakhir nanti ada hujan meteor. Tapi karena kita menghubungkan tiganya jadi satu kesatuan, jadi kita akan membahas bagaimana gerhana dalam kacamata agama. Tentu saja sebelum menjauh ke sana, izinkan saya perkenalkan diri teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Wali Kosara. Di sini saya sebagai salah satu tim dari Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya nggak sendirian. Saya di sini kita diskusi bareng bersama Pak Arif Royani. Ya, Nah, jadi Pak Arif ya. Royani merupakan orang yang luar biasa, teman-teman. Beliau merupakan founder dari Rumah Fikih Fuqaha. Rumah Fikih Fikroh, Rumah Fikih Fikroh, dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Terpadu dan juga menjabat sebagai Kepala Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Apa kabar Pak Arif Royani? Alhamdulillah baik Mas Wali. Nah, jadi kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang dimana beliau sering berdiskusi tentang fikih ini. Nah, karena nanti terjadi gerhana, tapi gerhananya mungkin kita nggak rasain di Indonesia. Nah, sebenarnya kan konteks pemahaman gerhana itu adalah benda langit, yaitu matahari dan bulan yang tertutup. Kalau matahari tertutup bulan, nah kalau gerhana bulan itu tertutup oleh bayangan bumi. Itu kalau secara sainsnya. Nah, bagaimana dengan kacamata fikih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Arif ini? Oke, wah ini pertanyaan yang cukup menarik Mas, karena tentunya tidak hanya kita berdiskusi tentang bagaimana pandangan sains terhadap fenomena gerhana matahari maupun bulan yang sebentar lagi akan terjadi di bulan Agustus ini. Nah, tapi juga kita berbicara tentang pendekatan dan perspektif lain yaitu fikih. Nah, sebenarnya kita harus sementara ini untuk memisahkan keduanya, artinya bagaimana sains ini melihat gerhana itu adalah fenomena alam, yang mana ketika gerhana matahari berarti di situ posisi bulan itu berada di antara matahari dan bumi gitu. Nah, sedangkan terkait dengan fikih itu memandang fenomena alam ini itu adalah bagaimana kita sebagai entitas makhluk hidup yang ada di bumi ini yang memandang dan melihat bahwa terjadi fenomena alam yang luar biasa ini, itu bagaimana kita harus mempraktikkan secara syar'inya. Nah, di sini sains dan fikih itu kemudian ditemukan dalam satu titik, yaitu fenomena alam yang luar biasa. Sains menghitung, sains menentukan, sains juga memberi gambaran yang detail terkait dengan bagaimana terjadi proses gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sedangkan fikih adalah bagaimana ketika terjadi gerhana dan fenomena alam yang begitu luar biasa, kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke, siap. Berarti nanti teman-teman, kalau gerhana terjadi, kita harus bukan hanya sebatas memandang dari segi sainsnya saja, enggak, tapi kita juga memandang dari segi yang lain. Termasuk dari segi fikihnya, yaitu kita harus menghamba diri. Karena ini merupakan fenomena yang sengaja Allah ciptakan untuk kita bisa melihat betapa agungnya beliau. Nah, berbicara tentang gerhana nih, sebenarnya gerhana itu kan ada tuntutan nih buat kita nih. Ya. Kira-kira apa saja nih sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana, Pak Rifren? Oke. Nah, lebih spesifik lagi ya terkait dengan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang di sini memang kita diberi syariat begitu, dan segala sesuatu itu di dalam Islam kan memang diatur ya. Baik itu ibadah kita, terus kemudian muamalah kita, dan bahkan bagaimana kita
bergaul dengan alam semesta, termasuk ketika terjadi fenomena gerhana matahari. Nah, di dalam kitab fikih, tentunya ini kitab-kitab yang mutabaroh ya, bisa di-searching nanti bahwa dalam kitab fikih di situ memang sudah dibahas terkait dengan gerhana baik itu matahari maupun bulan. Dalam fikih ada dua istilah, yaitu ada istilah kusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Nah, walaupun di dalam hadis Rasulullah dua fenomena itu tidak begitu dibedakan di dalam pengistilahannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Nah, jadi di situ ada dua benda langit, bahwa yang pertama itu adalah matahari, yang kedua ada bulan, dan dua-duanya ini adalah merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa banyaknya. Nah, dan kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, la yang kasifani li mauti ahadin auli hayatih, bahwa ketika terjadi gerhana baik itu matahari ataupun bulan, di situ itu ada hal-hal yang sebenarnya seringkali nanti dikaitkan dengan mitos-mitos. Nah, dalam hal ini yang akan saya bahas pertama itu adalah pengistilahannya. Jadi di situ ada la yang kasifani, di situ ada kusuf. Nah, tapi di dalam fikih di situ ada sedikit perbedaan penyebutan. Kalau matahari itu adalah kusuf, kalau bulan itu adalah khusuf. Nah, dalam hal ini memang di dalam fikih ketika terjadi fenomena gerhana matahari ataupun bulan, kita tidak hanya disibukkan dengan menyiapkan teropong, menyiapkan alat-alat observasi, kemudian lupa dengan sajadah kita, lupa dengan ibadah kita. Nah, disinilah sebenarnya peran fikih ketika kita melihat gerhana tersebut, kita juga harus mengingat atas kebesaran Allah yang telah mampu menggerakkan benda sebesar matahari, benda sebesar bumi, dan sebesar bulan satu presisi sehingga membentuk sebuah fenomena tersebut. Nah, hal-hal yang disunahkan sesuai dengan sabda Rasulullah, kemudian faida ra'aituhuma fad'ullaha wa shollu hatta yanjaliya. Nah, jelas di dalam hadis tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari, di situ Rasulullah menyampaikan dan berpesan kepada kita ketika kita melihat fenomena gerhana itu harus kita memperbanyak berdoa yang pertama. Ya, jadi kesunahan yang pertama, perbanyaklah berdoa. Nah, mungkin kalau jomblo harus memperbanyak doa supaya segera ditemukan jodohnya. Kalau yang baru mencari pekerjaan, doa segera Allah menemukan kerjaan yang sesuai. Nah, artinya di situ kita disunahkan yang pertama adalah untuk memperbanyak doa. Gitu. Yang kedua, wasollu, dan kita disunahkan untuk melakukan sholat yang kita kenal dengan sholat gerhana. Itu Mas Wali gitu. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya terjadi gerhana itu bukan karena kematian seseorang ya, enggak. Tapi itu memang karena fenomena alam dan itu sangat biasa terjadi. Dan ya benar apa kata Pak Arif Royani tadi, bahwasanya kan Allah juga berfirman dalam surat Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Dan semua beredar sesuai dengan porosnya masing-masing. Itulah hebatnya kenapa Allah menciptakan begitu semua teratur sehingga kita bisa merasakan fenomena-fenomena gerhana. Dan ingat, sunnahnya tadi ada dua yang disampaikan, perbanyak doa dan sholat. Nah, namun saya bingung nih Pak Arif Royani, karena kan gerhana kali ini nggak dirasakan oleh masyarakat Indonesia kan? Nah, apakah ada sunnah-sunnah tertentu kalau misalnya kita tahu nih terjadi gerhananya tapi bukan di Indonesia? Gitu. Ya. Kira-kira ada nggak sunnah-sunnah tertentu? Wah, ini menarik ini. Nah, kalau kita tracking dari dari data astronomi, memang nanti tanggal 12 Agustus ya. Nah, ini tadi terjadi gerhana matahari, tapi hanya bisa dilihat di sebagian Portugal, Spanyol, Irlandia, terus beberapa daerah di luar Indonesia. Kalau kita tracking juga di hasil perhitungan untuk gerhana bulan itu terjadi tanggal 27-28 ya. Ya, 27-28 itu untuk gerhana bulan, dan
Dan sekali lagi ternyata juga tidak bisa kita lihat di langit Indonesia gitu. Nah, terus bagaimana kita sebagai umat muslim Indonesia gitu, apakah tetap harus melakukan sunah-sunah tadi, banyak berdoa, terus kemudian juga ada sholat gerhana? Nah, itu jawabannya begini, jadi harus dibedakan. Yang pertama itu jika gerhana itu terjadi di wilayah kita. Nah, kita bisa melihat dan itu benar-benar terjadi di Indonesia, maka jawabannya tadi kita harus melakukan sunah-sunah tadi ya, yaitu banyak berdoa, terus kemudian juga jangan lupa sholatnya, walaupun memang kita sebagai pegiat astronomi yang memang sangat ini ya, intens di dalam melakukan observasi terkait dengan gerhana, itu terus kemudian kita lupa ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Mas Wali, itu terjadi gerhana gitu, tapi bukan di wilayah kita. Nah, ini kita kembali pada sebuah kaidah ya, qaidul fiqhiyah, bahwa al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi sebuah konsekuensi hukum itu harus disesuaikan dengan ilatnya, disesuaikan dengan sabab musababnya gitu. Nah, kalau memang sababnya itu terjadi ya, tapi kemudian ada fenomena yang sekiranya itu membuat diri kita ini tidak bisa melihat karena memang bukan di wilayah kita, maka kita ini tidak harus melakukan itu, tidak harus melakukannya itu. Nah, yang ketiga ini justru yang menimbulkan beberapa pandangan ulama atau ikhtilaful fuqaha itu, yaitu ketika terjadi di wilayah kita, akan tetapi karena kondisi langit mendung, nah itu tidak bisa dilihat, artinya tidak bisa diobservasi dengan retina mata kita. Nah, ini bagaimana? Nah, dalam hal ini itu ada dua pandangan, Mas Wali. Yang pertama, ulama fikih mengatakan karena itu terjadi ya, walaupun langit mendung secara astronomi itu bisa dibuktikan, maka tetap harus melakukan sholat gerhana. Nah, akan tapi yang kedua, karena secara fisik tidak bisa dilihat secara langsung, maka ulama yang kedua mengatakan bahwa tidak perlu melakukan sholat gerhana. Tapi inilah sebenarnya justru pertemuan antara astronomi dan fikih, antara fikih dan hisab, di mana ketika secara perhitungan, secara astronomi kita sudah mengetahui bahwa fenomena gerhana itu benar-benar terjadi, walaupun kita tidak bisa melihat, maka kita sudah seyogyanya untuk tetap melakukan sholat gerhana. Nah, ini untuk pandangan dua ulama ini, qaul ar-rajih atau pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tetap harus dilakukan sholat gerhana gitu. Nah, itu jadi satu keilmuan penting ya, di mana kita ini tadi, kalau terjadi gerhana di daerah kita, tapi kalau misalnya mendung gimana kita nggak bisa lihat. Nah, kalau kita sebagai praktisi sudah tahu, maka kita harus melaksanakan, bukan harus, mungkin sunnah untuk melaksanakan sholat gerhana seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita yang belum tahu bagaimana, nah itulah pentingnya teman-teman untuk menyaksikan podcast Planetarium, untuk mencari tahu hal-hal yang mungkin selama ini kita belum tahu gitu. Dan tadi ada hal yang menarik nih teman-teman, bahwasanya kalaupun terjadi gerhana di Spanyol atau di Portugal, ya kan, kita di Indonesia nggak merasakan. Apakah kita disunahkan untuk melakukan hal tadi seperti perbanyak doa dan sholat? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Walaupun kita bisa melihat lewat video streaming atau YouTube, itu tetap tidak disunahkan, Mas. Ya, gitu. Nah gitu teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman sekalipun bisa lihat, atau nanti kita akan ada show khusus di Planetarium, di mana kita akan bahas tentang gimana penampakan gerhana di Spanyol. Nantikan saja tanggalnya, silakan lihat di Instagram kami di @planetarium.winbs. Di situ nanti akan kita share tentang hal-hal menarik yang akan kita showkan kepada teman-teman. Wah, sebenarnya ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi ya waktu kita sangat terbatas. Mungkin itu dia kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah ke teman-teman adalah, jadi kalau terjadi gerhana,
maka jangan abaikan fikihnya. Kita harus mengkombinasikannya menjadi satu. Jangan abaikan budayanya, jangan abaikan fikihnya, jangan hanya fokus kepada astronomi saja. Tapi bagaimana tiga konsep ini menjadi satu kesatuan, yaitu unity of scientists. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Royani mungkin ada closing statement untuk Oke, teman-teman. bagi teman-teman semuanya, baik itu yang pegiat astronomi maupun yang masih belum tahu banyak terkait dengan astronomi, yang saat ini masih belajar. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Wali tadi, bagaimana kita bisa mengintegrasikan tiga disiplin ilmu, baik itu terkait dengan astronominya, kemudian fikihnya atau budayanya. Ini adalah merupakan tiga disiplin ilmu yang sebenarnya saling tertaut. Nah, khususnya kita bisa langsung mempraktekannya di saat terjadi gerhana ini, bagaimana ilmu sains membantu kita untuk mengetahui proses terjadi gerhana, kapan, secara presisi. Nah, yang kedua, ketika kita sudah tahu terjadi gerhana, kita tidak langsung lupa bahwa Allah lah yang selama ini mendesain terkait dengan fenomena alam yang luar biasa ini, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, ketika terjadi gerhana kita tidak lupa dengan yang maha besar, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang selama ini telah mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta ini, dengan cara senantiasa banyak berdoa dan juga senantiasa kita ingat dengan melaksanakan sholat. Dan yang ketiga terkait dengan budaya, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia dengan budaya Nusantara yang sangat kaya terkait dengan alam semesta ini, sama-sama kita uri-uri. Ya, kalau dulu mungkin ada cerita tentang Buto Ijo dan lain-lain, ini perlu ya, kita ini validasikan lagi dengan ilmu astronomi dan juga kita validasikan dengan ilmu fikih. Demikian Mas Wali. Oke, Ya. nah itu tadi teman-teman. Kita konteksnya di sana adalah gerhana berdasarkan fikih. Nanti kan kita bahas tentang gerhana dalam perspektif sains, dan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang gerhana dalam perspektif budaya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan teman-teman sekalian. Dan ingat pesan kami, belajarlah, jangan hanya memandang satu ilmu pengetahuan dari satu sudut kacamata. Ingat, astronomi bisa hebat, bisa diketahui oleh banyak hal dikarenakan digabungkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu teman-teman, jangan hanya sebatas memandang satu keilmuan saja, tapi silahkan kembangkan ilmu itu dengan berbagai sudut pandang keilmuan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Di sini saya Wali Kosara bersama Bapak Arif Royani. Ya. Kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Okay.